Coba lagi. Hai. Fokus saya jalan. Maaf gini. Kalau gini dia baru nongol. Kalau saya turunin, fokusnya balik saya. Oke, mari kita mulai. Selamat sore. Selamat sore. Hai, selamat sore. Perkenalkan, saya Pugu Hindra Setiawan. Ini adalah postingan pertama saya di YouTube. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membuat sebuah video pertama di YouTube mengenai hal-hal yang saya suka, yaitu fotografi. Benar, saya tidak hanya tertarik soal fotografi, tapi beberapa hal lain juga yang mungkin akan saya bagikan juga di masa depan. Tapi mungkin kanal ini akan berisi banyak soal celotehan saya di fotografi, terutama hal-hal yang saya sukai. Saya menekuni fotografi ini sejak saya umur 17, jadi mungkin sudah 10 tahun lebih gitu ya. Dan saya tidak merasa saya harus berhenti belajar. Saya masih belajar terus-terusan di sini. Meskipun di era pandemi ini tampaknya sulit ya, tampaknya sulit untuk terus memotret. Jadi memang sangat banyak limitasinya ketika kita harus bersabar di daerah pandemi ini. Nah, oleh karena itu di sini karena kita tidak terlalu ngomongin soal foto, kita ngomongin soal buku foto. Jadi ya, buku foto ini nih, judulnya adalah Tokyo Heatmap. Ini dibuat oleh Pak, nih ada namanya, sorry, Pak Mitsu bisa dibaca deh ya, Mitsugu Onishi. Jadi foto-foto yang diambil di sini adalah foto-foto beliau dari tahun 97 sampai 2004. Jadi sekitar 7 tahun lah ya, waktunya cukup lama. Apalagi kalau misalnya beliau itu intens memotret, itu pasti mungkin ada ribuan foto yang beliau seleksi. Nah, di buku ini ada sekitar 100 foto dan beliau menandai setiap fotonya diambil di mana, di belakang. Kita bisa lihat, nah ya, gitu foto-fotonya. Saya tidak akan membagikan semua foto yang ada di sini, nanti saya disangka ngebajak gitu ya. Jadi saya pikir saya akan memperlihatkan beberapa contoh foto saja di sini. Jadi foto ini alirannya apa? Kalau buat saya mengklasifikasikan ini sebagai street photography atau slice of life photography. Jadi dua hal itu adalah dua hal yang saya sukai dalam beberapa tahun ini. Sebut saja 10 tahun terakhir lah ya, saya sangat menyukai genre street photography. Karena kalau tidak pandemi, ini gampang sekali, kita tinggal jalan keluar motret. Tapi disitulah kita berusaha mengembangkan ini, sense memotret, sense mengetahui apa yang akan terjadi, sense keunikan apa yang ada di depan Anda, atau sebenarnya kebiasaan apa, sebiasa apa sih hal yang ada di depan Anda, tapi Anda harus bisa membuat semuanya itu menjadi lebih menarik. Tidak mudah, tapi juga tidak terlalu sulit gitu ya. Nah, ini adalah buku ini adalah salah satu buku favorit saya karena ukurannya juga favorit. Jadi 20 cm. Mana ya kelihatannya? Saya harus ngangkat lagi nih kayaknya. Nah, ya, ukurannya 20 cm kali 20 cm, lebih kurang. Jadi cocok untuk menaruh tipe foto apapun. Portrait, landscape atau square itu cocok semua di sini. Saya mungkin akan memperlihatkan beberapa deh. Nah ya, kita mulai ya. Nah, foto-foto ini karena diambil dengan medium format analog kamera, dia menghasilkan hasil scan yang bersih sekali, bersih banget. Dan mungkin bapaknya ini juga tahu, karena Jepang atau mungkin beberapa negara di belahan bumi utara atau bumi selatan itu mampu menghasilkan warna biru yang biru banget langitnya. Maka dia membagikan foto-foto yang warnanya itu relatif biru, dominannya biru. Jadi misalnya nih, misalnya kayak gini. Aduh, mana, maaf, kamera kelihatan nggak ya? Nah, ini foto-foto yang ada di sekitar beliau gitu ya. Langitnya dominan biru. Menyenangkan sekali ngelihatnya. Mungkin buat saya ya, belum tuh buat teman-teman di sini. Jadi foto-foto di sini benar-benar foto yang melambangkan kegiatan sehari-hari yang benar-benar cuman ada di depan kita. Jadi kayak gini misalnya nih ya, tuh. Jadi memang foto-foto yang benar-benar melambangkan apa yang terjadi di depan
mata kita. Disitulah keunikan setiap fotografer. Jadi nggak ada foto yang jelek, tapi foto itu subjektif sekali. Jadi seperti mendengarkan sebuah lagu pop yang populer itu seperti foto pemandangan yang indah atau foto model yang cantik. Semua orang, sebagian besar dari orang itu suka. Tetapi genre-genre foto seperti ini itu tidak semua orang bisa memahami dengan baik. Sebagian kecil mungkin akan mengapresiasi dengan lebih, ya mungkin seperti saya. Tetapi mungkin sebagian orang itu tidak mampu atau mungkin malas atau mungkin memang bukan seleranya dia. Jadi kayak lagu rock misalnya, atau progressive metal atau jazz yang tahun 60-an misalnya, yang lamban, atau tari itu tari yang tradisional yang gerakannya lambat misalnya. Itu tidak semua orang suka, tapi bukan berarti itu jelek gitu loh. Sama seperti genre fotografi yang ini, street fotografi. Misalnya orang ngecat, aduh maaf ya, nih tuh orang ngecat. Ini apa sih yang bisa diperlihatkan di sini? Itu gini ya, tuh orang ngecat misalnya. Apa sih yang mau diperlihatkan dari sini? Nih, nah itu apa? Misalnya gitu. Itu adalah yang mau diperlihatkan oleh sang pemotret adalah, ya udah ini adalah kegiatan orang memotret. Itu buat saya, tapi bagaimana dia membuat itu sebagai kenang-kenangan yang tidak tergantikan adalah suatu hal yang luar biasa menurut saya. Nih, misalnya ada orang yang duduk di daerah konstruksi misalnya. Menurut saya ini tidak umum, tapi mungkin ini karena yang duduk di sini adalah bapak ibu yang sudah lanjut usia, jadi mungkin bisa dimaklumi gitu ya. Tapi sebenarnya juga tidak bisa dimaklumi ya, apalagi di negara maju. Dan buku ini khas Jepang, atau mungkin menurut saya karena saya nggak pernah lihat dari yang barat ya, tapi biasanya pas selalu diberi halaman kosong seperti ini, saya juga nggak tahu ngapain, kenapa harus diberikan halaman kosong seperti ini, padahal kita bisa naruh loh foto di sini gitu. Saya tuh selalu heran dengan beberapa buku foto yang saya temui, yang saya miliki itu kadang nggak jelas lah, kok blur lah apa, padahal saya yakin mereka tuh punya foto yang jernih, yang bagus, dan mereka nggak. Ini misalnya ada foto pawai misalnya, ini orang-orang bertato, saya nggak tahu, saya nggak mau nyebut ini tatonya mengerikan sekali ya kalau misalnya buat kita yang umum misalnya ngeri banget tatonya, tapi mungkin di sini saya nggak tahu ini apakah yakuza atau bukan gitu ya, tapi umumnya memang orang Jepang tidak bertato karena biasanya kalau bertato tuh dilarang masuk di taman, dilarang bermain di taman, dilarang masuk onsen. Nah, biasanya yang kayak gini mungkin yakuza, mungkin foto-foto yang benar-benar memperlihatkan kejadian sehari-hari misalnya ini. Nah, saya suka sekali, kenapa? Karena ya ini adalah realita yang terjadi di depan kita, yang pada umumnya nggak dibuat-buat. Nah, pada umumnya terjadi apa adanya, as is kalau bahasa Jepangnya. Ini adalah mungkin mas-mas yang sedang memperbaiki jaringan sesuatu. Saya juga nggak tahu apa. Terus ada yang ada yang pawai, ada yang benar-benar nggak jelas lah istilahnya gitu ya. Mungkin buat semua orang, ada yang sesuatu yang benar-benar terjadi setiap hari. Lagi-lagi saya jelaskan sesuatu yang terjadi setiap hari. Mana nih, kakek-kakek yang membungkuk misalnya, ini setahu saya ini adalah yang biasanya ada di depan restoran mungkin ya, atau pawai gitu. Lalu yang kedua adalah foto di mana ini ada yang ambiar di jalan, bukan perasaan yang ambiar ya, tapi di sini mungkin seperti tepung, saya juga nggak tahu tepung apa warnanya kuning gitu. Menarik karena nggak biasanya kita melihat tepung yang jatuh di negara maju seperti itu, tapi memang ada yang nggak jelas. Saya juga nggak tahu, nggak jelas ini, asli nggak jelas tenan. Ini mau ngapain, ini foto tembok yang kayak gini misalnya. Tapi mungkin buat beliau yang memotretnya mempunyai nilai sesuatu yang apa ya, yang mengganjal di hatinya. Jadi nilai-nilai yang mungkin tidak akan bisa diaturkan dengan kata-kata, jadi harus dalam bentuk foto misalnya seperti itu. Ini banyak sekali di sini, dan buat saya ini benar-benar genre yang menarik. Tadi di sini misalnya foto ini, ya misalnya ini, mana sih, ada nggak ya? Nah misalnya ini ada kudanya, kita bisa lihat ada kuda dalam rumah. Dia menemukan itu misalnya lagi keliling-keliling gitu ya. Dan benar-benar foto ini misalnya ada orang yang melakukan transaksi nih, orang yang melakukan transaksi misalnya. Dan karena medium format menghasilkan kedalaman warna yang baik, jadi foto yang dihasilkan juga
jadi lebih luar biasa gitu ya. Itulah kelebihan medium format. Jadi sebenarnya saya pengen punya medium format, cuman aduh harganya mahal, apalagi kalau analog harga rollnya mahal. Kalau di sini saya nggak tahu harus nge-shoot apa, jadi misalnya di luar sana saya nggak tahu harus nge-shoot apa, jadi ya udahlah gitu loh. Saya pikir nggak usahlah punya medium format, tapi mungkin di suatu saat di masa depan saya bisa membagikan hasil jepretan medium format yang bening-bening kayak gini gitu. Misalnya ini nih, salah satu contoh misalnya teman-teman ada aktivitas anak-anak SMA lah, mungkin ini anak SMA ya istilahnya, dijepiti kayak gitu. Ini bener-bener sesuatu yang terjadi setiap hari, bukan setiap hari ya, tapi sehari-hari. Jadi di masa itu gitu ya, suatu hari di masa itu. Jadi foto ini adalah foto yang menceritakan bahwa suatu hari di masa itu gitu ya, ada sesuatu yang terjadi seperti ini. Dan itu sangat menarik buat saya karena itu adalah bagian dari hidup kita yang kita jumpai sehari-hari gitu ya. Ini misalnya saya tahu tempat ini karena saya dulu pernah lewat sini waktu saya sekolah. Ini adalah daerah ini adalah di daerah Asakusa. Ini karena ada menara di belakangnya yang bentuknya seperti awan. Itu ternyata itu adalah, kalau saya nanya, kalau nggak salah ya, itu adalah busa dari bir. Dan ini ada gedung perusahaan bir. Semoga saya nggak salah. Jadi saya tahu karena di sini kalau kita bisa lihat mungkin Tokyo Skytree belum ada gitu ya. Tokyo Skytree belum ada. Jadi foto ini memang benar-benar diambil bertahun-tahun yang lalu sebelum modernisasi Jepang lebih menggila lagi. Saya suka itu. Gitu ya. Benar-benar fotonya itu melambangkan apa-apa yang dia lihat sehari-hari. Dan saya rasa itu keren banget. Misalnya ini. Nah, hal yang terjadi split second saja, itu cuma saupil, cuman benar-benar terjadi dalam rentang waktu yang sangat pendek. Dan dia harus segera motret. Harus segera. Gitu. Kalau enggak dia akan kelewatan momen itu selamanya. Jadi itulah inti dari street photography adalah if you blink you miss it gitu ya istilahnya. Jadi kalau kita ngedep itu kita kehilangan momen itu, atau momen-momen yang terjadi dengan sangat cepat, atau angle-angle yang kita lihat dalam sudut yang sangat sempit, sehingga kalau nggak dari angle itu tidak akan menghasilkan foto yang jadi seperti ini. Jadi benar-benar foto yang terjadi lah, foto-foto keseharian orang di sana di berbagai masa yang berbeda. Biasanya kalau kayak gini nih bulan-bulan pertengahan tahun ya, orang-orang nunggu pawai gitu, duduk atau pertunjukan tertentu itu udah dikasih batas gitu ya, garis batas itu, mereka duduk dengan tertib menunggu pawainya lewat dan sebagainya. Seperti itu buku nggak semua bisa saya share, tapi buku ini bagus banget. Saya kalau nilai ini mungkin 8,5 dari 10 lah. Tapi buku-buku yang saya beli, buku-buku yang saya beli umumnya memang buku-buku yang saya senang sih, jadi nilainya yang bagus-bagus gitu ya. Itu dari saya. Terima kasih untuk video pertama ini. Harapannya saya bisa melanjutkan kembali di talking yang depan dengan bahasan-bahasan yang lain. Saya nggak tahu membahas apa juga sih sebenarnya, saya cuman pengen mengutarakan isi hati saya untuk beberapa hal yang saya sukai seperti ini. Nanti saya bisa berikan deskripsi websitenya di bawah, karena tokonya ini melayani pembelian pengiriman ke luar negeri ya, tokonya ini. Jadi ini adalah penerbitnya Zen Photo Gallery, tapi mungkin kita tidak beli dari situ. Jadi nanti ada nama websitenya, saya bisa sertakan di bawah. Begitu. Demikian dari saya kali ini. Mungkin mohon maaf ketika masih banyak sekali perbaikan yang harus saya lakukan, terutama mungkin dari gaya ngomong saya, atau lighting yang kurang bagus. Mungkin nanti sedikit demi sedikit lah kita perbaiki gitu. Awal saya masih naif ya, mungkin saya hanya ingin membagikan hal yang saya sukai, yaitu salah satu pertama adalah buku foto yang berjudul Tokyo Heatmap. Ini yang sangat saya sukai. Saya harap Pak Mitsugu Onishi ini menerbitkan buku kedua atau ketiganya, misalnya 2007 sampai 2014 atau 2014 sampai 2021. Semoga beliau menerbitkan hal itu juga. Semoga masih dalam medium yang sama, kamera analog, medium format. Saya insya Allah nabung beli. Oke, itu dulu. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga saya masih terus bisa membuat video ini. Ya, matur nuwun.